merasa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau setia. Tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku.
Bapa kami yang di surga, biarlah sore menjelang malam ini Engkau berkati setiap kami dengan firman kebenaran-Mu, sehingga kami mengerti bagaimana kami harus hidup menyenangkan Tuhan. Terima kasih, mohon pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, tema kita malam ini adalah tentang sekelumit tentang nama 4 huruf suci itu yang disebut tetragrammaton, yaitu Yud He Waw He, YHWH. Di dalam dialek modern W-nya diganti V, YHVH. Ya, kita akan bicara soal itu. Dan selama ini mungkin tidak disadari banyak orang bahwa ternyata nama itu merupakan nama pilihan, tidak sembarangan. Ya, kalau kita bicara sebuah nama di dalam Alkitab, itu bukan hanya sebutan, tetapi ada artinya, ada maknanya. Bahkan nama itu menjelaskan misi hidup si pemilik namanya. Jadi bukan hanya panggilan, tapi nama itu menjelaskan misi hidup dari si pemilik nama itu. Contohnya ya, Adam artinya manusia. Adam itu manusia artinya. Tapi Adamah artinya tanah. Jadi dari nama itu kita tahu bahwa manusia dibentuk dari tanah. Adamah. Hawa juga demikian. Hawa itu bahasa Ibraninya kawah atau kafah. Ternyata artinya itu hidup. Maka ia disebut ibu dari segala yang hidup. Makanya dinamakan Hawa atau kafah, kawah sama. Ada lagi Bapak Ibu mungkin masih ingat Abram, nama sebelum Abraham. Abram artinya adalah bapak yang luhur, tetapi diubah oleh Tuhan namanya menjadi Abraham. Kenapa? Karena misi hidupnya diarahkan menjadi Abraham. Abraham itu artinya bapak sejumlah besar bangsa. Ya. Bahkan sebuah nama itu bisa mewakili pribadi sang pemilik nama. Mewakili pribadi sang pemilik nama. Contohnya ya, kita baca 1 Raja-Raja 11 ayat 36. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-11 ayat 36. Saya bacakan ya. Dan kepada anaknya akan kuberikan satu suku, supaya hambaku Daud selalu mempunyai keturunan di hadapanku di Yerusalem. Kota yang kupilih bagiku supaya namaku tinggal di sana. Perhatikan itu, namaku tinggal di sana. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud bukanlah spanduknya ada di sono, bukan. Nama bukan hurufnya. Maksudnya adalah kehadiran Tuhan ada di sana. Hadiratnya ada di sana. Pribadi Tuhan ada di sana. Itu maksudnya nama itu. Nah, kalau hari ini nama sudah tidak memiliki arti, itu beda dengan zamannya Alkitab. Hari ini nama sudah tidak terlalu penting bagi kita. Kata seorang pujangga, what's in a name? Biar namanya orang itu dinamain apa, kalau bunga mawar ya tetap mawar. Iya kan? Tapi beda dengan zamannya Alkitab. Jadi kalau kita belajar Alkitab harus sesuai konteksnya. Ya. Baik. Nah, kalau nama khusus ini, nah ini dia. Nama khusus yang disebut tetragrammaton. 4 huruf suci artinya.
Tetra kan 4, saudara. Ya, tulisannya Yud, He, Waw, He. Huruf ini seringkali dalam bahasa sederhana YHWH gitulah ya. Sebagian menyebutnya Yahweh, sebagian lagi menyebutnya Yehovah. Ya, sebutannya. Tetapi teks aslinya tidak berbunyi Yahweh maupun Yehovah. Tetapi kita baca Adonai. Secara tradisi orang Yahudi selalu memanggil Adonai. Ya. Dalam malam ini, acara malam ini sebenarnya seperti kuliah campur khotbah. Di depannya kuliah, nanti khotbahnya belakangan. Ya. Dalam khotbah kali ini saya akan panggil Adonai. Bapak Ibu harus mengerti kalau ketika saya memanggil Adonai artinya nama ini, YHWH, ya. Jadi gitu, janjiannya begitu. Nah, nama ini muncul sebenarnya di depan sudah muncul di kitab Kejadian pasal awal-awal itu sudah muncul. Tetapi Bapak Ibu perlu tahu ketika Musa di Gunung Horeb, di kaki Gunung Horeb. Gunung Horeb itu Gunung Sinai ya. Ia melihat ada suatu semak belukar, terbakar tapi tidak terbakar. Nah, itu peristiwanya. Ketika Adonai menemui Musa. Musa, kau kuutus untuk melepaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Nah, lalu Musa tanya, nanti kalau mereka tanya namanya bagaimana? Nama sang yang ngutus ini gitu. Jawab Tuhan apa? Ehyeh. Aku adalah aku. Nah, dari situlah kemudian ayat 15-nya kita baca ya. Keluaran 3 ayat 15. Selanjutnya berfirmanlah Elohim kepada Musa. Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhannya huruf besar semua itu, saudara. Ingat ya, kalau Tuhannya huruf besar semua artinya ini. Ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya itu Tuhan huruf besar semua. Jadi kalau di Alkitab kita menemui Tuhan huruf besar semua artinya YHWH, Adonai. Ya. Jadi selanjutnya berfirmanlah Elohim kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Adonai, YHWH, Allah nenek moyangmu, Elohim nenek moyangmu, Elohimnya Abraham, Elohimnya Ishak, dan Elohimnya Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Artinya, yang Maha Kuasa memperkenalkan diri kepada Musa, namanya adalah Yud-He-Waw-He. Oleh orang Ibrani dibaca Adonai. Begitu ya, jelas ya. Tidak ada nama lain. Namaku turun-temurun selamanya ini. Yud-He-Waw-He. YHWH, Adonai. Itu asal mulanya itu. Ya. Jadi bukan tiba-tiba ngarang-ngarang atau apa, enggak. Ini asal mulanya kejadiannya begini nih. Kalau demikian, kita bisa mengerti di Kejadian 1 ayat 1. Siapa yang dimaksud Elohim? Yaitu ayat 15 tadi dijelaskan. Akulah, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Adonai, YHWH, Elohimnya nenek moyangmu. Berarti siapa yang dimaksud Kejadian 1 ayat 1? Jelas? Oke. Kita kalau belajar Alkitab itu harus jujur, harus urut sesuai konteks. Jangan belum apa-apa sudah itu Tuhan Yesus. Mesti urut kalau belajar itu, harus jujur. Premis itu dibuang dulu.
Baca Alkitab sesuai apa adanya. Kalau orang takut Tuhan, dia akan menghormati firman-Nya. Ada amin gak nih? Lah kalau enggak ya saya pulang aja deh. Habis banyak orang tidak mulai dari Alkitab, mulai dari premis yang ada di kepalanya. Ya, jelas ya, sampai di sini masih jelas. Oke, kita lanjutkan lagi. Oh ya, ngomong-ngomong, Elohim ini jamak atau tunggal, saudara? Jamak bentuknya. Elohim itu bentuknya jamak maskulin. Elohim. Elohim ini jamak. Ingat ya, di Kejadian 1 ayat 1 yang nulis siapa? Musa. Apakah Musa mengenal sang anak? Tidak. Orang Israel menyembah berapa Allah? Satu. Siapa? Adonai. Siapa itu Adonai? Kita sekarang mengenal Bapa di surga. Kalau orang nggak ngerti ya, begitu Kejadian 1 ayat 1, oh itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Pak. Belum apa-apa sudah begitu. Orang Israel itu menyembah Allah yang satu, Elohim, Bapa. Dia nggak percaya sama anak sampai hari ini. Ya, ini urut-urutannya begitu. Meskipun jamak, pribadinya berapa? Satu. Kenapa dijamakkan? Itu gaya bahasa. Namanya plural of majesty. Jamak dalam kemuliaan. Tapi sebenarnya satu. Siapa itu? YHWH, Adonai. Tunggal, Adonai. Yahweh itu tunggal, pribadinya satu. Nah, ini bahwa YHWH atau Elohim yang dimaksud ini adalah Bapa di surga, itu sangat jelas. Hari ini dibelokkan orang, Yahweh itu Yesus katanya. Seolah-olah membela Tuhan Yesus. Padahal kita harus sesuai Alkitab dulu. Tuhan Yesus nanti sedang dinubuatkan. Di perjanjian lama itu penuh dengan nubuatan akan datangnya Mesias. Lah dinubuatkan kok sudah datang, kan aneh itu. Lagi pula orang Israel belum tahu, semua belum tahu, Musa juga belum tahu. Bapak taunya. Konsep Bapa ini sudah ada di perjanjian lama, Keluaran 4 ayat 22, Yeremia 31 ayat 9, Israel adalah anakku, aku akan menjadi bapaknya. Nah gitu ya. Nah sekarang begini aja, apa buktinya YHWH ini adalah Bapak? Apa buktinya? YHWH itu adalah satu, bukan kesatuan, satu. Apa buktinya? Harus berdasarkan Alkitab. Nah, kita baca saja Alkitab. Buktinya, orang Israel itu memiliki pengakuan iman, namanya Shema Yisrael. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kalau dalam bahasa yang lebih jelas lagi gini, dengarlah hai Israel, YHWH itu Elohimnya kita. YHWH itu Echad, satu. Gak banyak, satu. Itu jelas banget. Ya. Adonai itu Allahnya kita, Elohimnya kita. Elohimnya nenek moyang kita, Abraham, Ishak dan Yakub. Siapa itu? Satu cuman pribadinya. Nah itu Shema Yisrael. Sampai hari ini Shema Yisrael masih satu. Mungkin bisa nggak tahu suaranya muncul nggak kalau ini. Ini contohnya kalau orang Yahudi berdoa Shema Yisrael. Ini contohnya ya. Sebentar. Waduh, mana ya? Sinyalnya nggak ada. Aduh, ya sudah nggak usah deh. Tapi bunyinya demikian, Bapak Ibu. Shema Yisrael gitu. Nggak tepat sih nadanya, tapi kira-kira gitu.
Adonai gitu. Elohim gitu. Shema Yisrael. Kalau berdoa gitu, nanti lihat di YouTube ya. Cari bagaimana orang Yahudi berdoa. Itu Shema Yisrael sampai hari ini. Itu kan menurut mereka, Pak. Loh, itu di Alkitab. Ya, tapi kan menurut mereka, Pak. Baiklah. Menurut Tuhan Yesus bagaimana? Banyak orang nggak baca Alkitab. Padahal Tuhan Yesus menjelaskan hal itu. Siapa itu Yahweh? Baik. Menurut Tuhan Yesus, kita baca Markus 12 ayat 29. Markus pasal 12. Ayatnya yang ke 29 ya. Saya bacakan dari ayat 28 dulu deh. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Tuhan Yesus ditanya nih, hukum mana yang paling utama? Ayat 29, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah apa, saudara? Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Bayangkan ini, semua yang mendengar ini orang Yahudi. Tuhan Yesus juga lahir dari orang Yahudi. Lalu ditanya, apa hukum yang terutama? Dijawab, Shema Yisrael. Ketika Tuhan berkata bahwa Tuhan itu Allah kita, yang dimaksud Tuhan Yesus siapa Tuhan itu? Loh, kok bingung? Bapa tentunya. Tuhan Yesus gak mungkin bicara begini, Tuhan itu Esa. Loh, kalau Tuhan mengaku Tuhan itu Esa, langsung dibunuh sama orang Yahudi hari itu. Mengaku Elohim kan? Bukan, ini masih cerita yang sama, orang Yahudi yang sama, perjanjian lama yang sama. Tuhan itu Allah kita, Elohim kita. Tuhan itu Esa, Bapa maksudnya. Makanya kalau baca Alkitab itu harus sesuai konteks. Tuhan pasti Tuhan Yesus. Enggak, kalau ayat ini artinya Bapa. Kalau ayat lain bisa Tuhan Yesus, betul. Kita harus belajar yang tepat, akurat. Kalau enggak ngaco, enggak karu-karuan nanti. Ini mungkin akan diserang banyak orang ini. Biarin aja. Ciri orang tidak benar itu begini, Bapak Ibu. Kalau kita menjelaskan pakai ayat urut gitu, dia enggak bahas ayatnya. Langsung ini pendeta ini ngawur ini, gitu. Nyerang orangnya. Itu dalam dunia filsafat disebut ad hominem. Ad hominem itu maksudnya nerang orangnya, bukan bahannya. Kalau bahannya kan enggak gitu kali Pak, ini loh maksudnya. Enggak berani, enggak bisa nyerang karena memang salah mereka. Bisanya cuma nyerang orangnya. Saya lihat diperhatiin di YouTube gitu ya. Ini kenapa sih orang-orang ini punya roh ganas sekali? Ini roh apa ini? Kalau Tuhan Yesus mengatakan roh Tuhan ada padaku. Tuhan yang dimaksud siapa? Bapa. Roh Tuhan ada padaku. Kan gitu. Kalau sekarang kita mengatakan roh Tuhan ada padaku, siapa Tuhan? Roh apa yang ada dalam diri kita? Roh Kudus. Makanya harus cerdas. Saya sering berkata jemaat itu harus dibuat cerdas. Karena dunia ini gelap. Banyak orang asal bicara. Merasa benar menghakimi sesamanya. Wah, mengerikan dunia ini. Ya. Jemaat harus dibuat cerdas. Kenapa? Karena pembicara kebenaran itu sedikit. Pembicara kebohongan itu banyak. Ibarat air terjun, gitu. Sementara kita kayak apa tuh? Kayak keran kecil tuh, gitu. Kalau ngelawan nggak bisa. Caranya gampang. Jemaatnya dibuat cerdas. Yang palsu-palsu nggak laku nanti. Kau udah ngerti. Sebab kalau kegelapan itu mainnya gitu. Iblis itu mainnya canggih. Kalau iblis di luar sana, di tempat remang-remang dan sebagainya, berkarya nggak dia? Nggak perlu. Sudah temenan. Kalau di gereja, nah dia kerja keras dia. Pembicaranya nih yang mesti diserang.
Karena yang dengerin banyak. Kan pembicara di depan kalau ngomong amin, semuanya amin kan? Ada nggak yang amin? Saya belum pernah loh seumur hidup ya. Kalau saya bilang amin gitu, enggak Pak. Loh. Kalau ada gitu saya pulang aja ya, permisi. Ya mendingan saya permisi aja deh. Aduh. Ya. Oke. Jadi Tuhan Yesus sendiri menjelaskan Bapak YHWH itu. Ini meskipun perjanjian baru pakai bahasa Yunani manuskripnya, tapi ini Shema Israel. Ngerti gak? Jadi kata Tuhan di situ yang dipakai kurios itu menunjuk kepada Adonai YHWH. Makanya kalau baca Alkitab tidak boleh letterlux. Oh ini tulisannya Tuhan kok pasti Tuhan Yesus. Loh, baca kok nggak bisa. Saya kalau ngomong suka pedes ya. Makanya orang-orang sakit hati ya sama saya. Tapi maaf ya, saya tidak cari teman. Saya cari Tuhan Yesus. Untuk apa teman? Teman banyak terus ke neraka buat apa? Mendingan beberapa aja sama anak-anak STT ya. Aduh. Yeremia 23 ayat 5 sampai 6. Coba perhatikan baik-baik. Ini bukti nyata di depan mata kita, teks Alkitab loh. Tidak dibuat-buat. Yeremia 23 ayat 5 sampai 6. Ya. Perhatikan baik-baik ya. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Adonai YHWH. Siapa yang bicara? YHWH. Bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Siapa yang dimaksud tunas adil? Sang Mesias. Jadi Bapak sedang berfirman bahwa Bapak akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Ayat 6-nya, dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya. Kepada siapa? Kepada Sang Mesias. Jelas nggak ya? Bapak berfirman, Adonai berfirman bahwa ia akan menumbuhkan tunas Daud, Sang Mesias dari keturunan Daud, dan orang akan menamakan dia itu, Mesias itu. Siapa? YHWH, keadilan kita. Perhatikan baik-baik. Jadi YHWH itu Bapak. Cuman ada kasus di mana sang anak Mesias ini akan disebut YHWH itu keadilan kita. Tapi miliknya Bapak. Ini jelas loh ayat ini. Makanya orang kalau mau menyalahkan kita itu nggak pakai Alkitab ya. Menurut sejarah gereja, gitu. Aneh nggak sih? Sejarah diklaim sebagai kebenaran yang mutlak. Memang orang-orang aneh banget hari ini. Habis gemes juga sih. Anehnya itu kebangetan. Saya bicara di sosial media ya. Firman Tuhan adalah yang paling tinggi saudara, Alkitab. Dibandingkan apapun. Dibandingkan buku apapun. Dibandingkan teolog siapapun. Bahkan dibandingkan sidang sinode. Dibandingkan dengan sinode manapun. Dibandingkan dengan konsili Bapak Gereja. Tinggi mana sama firman Tuhan? Itu kan gampang. Anak sekolah minggu juga tahu. Lah kok banyak yang marah? Mereka anak sekolah minggu lebih pintar dari mereka. Kan mestinya bilang, ya iyalah Pak Alkitab. Tapi itu penting juga pendapat para teolog, konsili. Oh iya saya setuju. Tapi prioritasnya harus Alkitab yang paling tinggi. Jangan dibolak-balik. Orang itu ya kalau nyerang itu ya, lalu saya balikin gini. Baiklah, kalau gitu Alkitab saya taruh bawahnya. Mau? Gak mau jawab juga. Gak mau jawab juga. Blokir. Ngapain ngurusin orang bebal gitu. Sakit hati pasti yang dengar. Tapi sakit hati itu yang bebal. Kalau yang orang benar seneng banget.
Yes, gitu. Ya. Oke, jadi tidak ada yang perlu didebatkan. Yahweh itu siapa? Bapak. Tuhan Yesus yang bicara sendiri. Kok masih ngotot sejarah gereja menurut buku ini, menurut teolog ini, menurut bapak gereja ini. Kita bukannya mengecilkan bapak gereja, bukan. Tapi kalau Alkitab mengatakan lain, ya kita harus ikut Alkitab. Gitu loh. Sekarang kita pada pokok intinya nih. Mengapa Bapak di surga memilih nama YHWH ini? Nah ini inti malam ini. Mengapa nama ini sengaja dipilih? Kebetulan atau bagaimana? Kok namanya bukan yang lain gitu? Namanya Yud He Waw He. Kenapa? Ada 3 alasan minimal. Mungkin ada banyak. Malam ini saya sampaikan 3 saja. Yang pertama, karena Yahweh itu adalah nama profetik. Profetik itu mengandung nubuatan. Coba kita baca. Yesaya 43 ayat 11. Yesaya 43 ayat 11. Akulah YHWH, akulah Adonai, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Poin pertama. Poin pertama apa? YHWH adalah juru selamat. YHWH di sini siapa? Bapak. Harus sesuai konteks. Ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, lalu keluar dekret atau nubuatan. Kejadian 3 ayat 15. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala si ular. Itu kan Bapak yang punya keputusan bahwa nanti akan ada keturunan perempuan ini. Nah, keturunan perempuan itu Mesias, Yesus. Kan gitu maksudnya. Itu Tuhan Yesus nantinya. Ini clear loh. Ya. Jadi YHWH, akulah YHWH Adonai, Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub. Juru selamat, tidak ada yang lain. Gitu loh. Ayat ini, nanti berikutnya kita baca lagi ayat yang lain. Karena tidak boleh ayatiah juga. Yesaya 45 ayat 5. Akulah Adonai, YHWH, dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Dari ayat ini kita dapatkan YHWH adalah Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub. Artinya apa? Artinya YHWH ini adalah sang juru selamat, adalah Elohim. Jelas ya maksudnya ya? Nah, itu nubuatan Yesaya. Ternyata digenapi ketika Bapa mengirim sang juru selamat dunia, yaitu anaknya yang tunggal, mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus sang juru selamat, iya, utusan Bapa. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata begini, makananku ialah melakukan kehendak Dia, kehendak Bapa itu, yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu clear banget. Ada orang yang ngomong gini ya mas saya, jadi Yesus utusan doang ya Pak? Langsung saya marahin orang itu. Kamu menghina Tuhan ya? Pakai doang soalnya. Kan doang itu menghina itu sebenarnya. Itu bukan doang. Kalau Bapak mengutus anak tunggalnya itu bukan doang. Itu sang juru selamat kita. Raja nanti di langit baru, bumi baru. Kok doang? Waduh, sayang ya orang itu. Bukannya baik-baik nanya, udah belum apa-apa nyerang. Aduh, susah ya, susah hati. Nah, ternyata pemilihan nama ini, YHWH ini, itu memang sengaja profetik. Kenapa? Karena nama sang juru selamat yang diutus Bapak ke dunia itu, namanya adalah, nama Mesias itu adalah
YHWH menyelamatkan. YHWH sang juru selamat. Gitu loh. Kenapa pilih YHWH? Karena sang juru selamat itu nanti namanya adalah YHWH menyelamatkan. Dalam bahasa Ibrani ini adalah Yehoshua. Disingkat menjadi Yeshua. Yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah Yesus. Jadi nama Yesus bukannya sembarangan. Artinya YHWH menyelamatkan. Artinya YHWH itu adalah nama profetik. Jelas nanti sang juru selamat pakai nama itu. Adonai yang menyelamatkan. Gitu loh. Jadi dari situ kita tahu. Ini nggak mungkin kebetulan. Tidak ada juru selamat yang lain pasti. Selain Yeshua yang dikirim oleh Adonai. Amin, saudara? Kalau Mesias ada Pak yang menyusul? Ada. Mesias palsu. Habis ngaku-ngaku yang ini lebih Mesias lagi dan sebagainya. Palsu itu. Ya. Jadi yang pertama nama profetik maksudnya itu. Nanti sang juru selamat itu kamu semua tahu. Gak ada yang lain. Namanya pasti Yeshua. Yeshua sang Mesias. Gelarnya sang Mesias. Kristus. Yeshua Hamashiach. Hamashiach itu artinya the Messiah. Sang juru selamat. Jadi namanya bukan Yeshua Hamashiach. Kayak orang-orang ngomong itu. Namanya Yeshua. Gelarnya Hamashiach. Itu sebabnya malaikat turun. Nanti kau namakan dia Yeshua. Ketika Maria masih hamil. Ya kan? Malaikat yang memerintahkan. Kenapa? Itu artinya YHWH menyelamatkan. Artinya benar-benar utusan Bapa. Gitu loh maksudnya. Ini mudah-mudahan didengar banyak orang supaya clear ya. Kalaupun ada orang yang saya nggak setuju Pak, ya sudah, agamamu, agamaku. Anggap aja agama kita beda. Meskipun sama-sama Kristen, habis aneh, diceritain baik-baik, coba bahas kalau kau bisa. Jangan pakai sejarah gereja dan lain-lain. Alkitab. Ya, itu yang pertama alasan kenapa nama Yahweh dipilih oleh Bapa. Yang satu itu profetik. Yang kedua, gematrianya Yahweh itu. Gematria itu adalah suatu cabang ilmu numerologi, hitung-hitungan gitu loh. Kalau di sini mungkin orang taunya apa? Itu loh yang suka ramal nomor itu apa namanya tuh? Apa? Togel. Orang itu suka ramal-ramal pakai nomor ditambahin, dikali, dijumlah, nggak tahu rumus dari mana itu. Pokoknya akhirnya dapat aja. Ya. Nah ternyata dalam Ibrani ada juga itu gematria. Tetapi yang ini jelas sekali. YHWH. Kenapa namanya YHWH? Nah ini dia. Kadang-kadang saya heran juga. Bapak itu sangat mengasihi kita. Sehingga Bapak itu mengkomunikasikan dengan berbagai cara. Supaya kita beroleh selamat. Gematria. Alasan kedua, gematria. Gematrianya YHWH. Ya. Yud, He, Waw, He. Saudara, di dalam huruf Ibrani, kalau huruf kita kan A, B, C, D, E gitu ya. Kalau Ibrani itu Alef, Bet, Gimel, dan seterusnya. Nah, kalau huruf itu kita kasih apa namanya? Kasih nomor. Alef 1. Ya. Alef Bet 2. Gimel 3 dan seterusnya. Itu ya misalnya ya.
Terusin dikit deh. Gimel, dalet. Dalet itu 4. He itu 5 urutannya. Wow 6. Terus kalau diterusin nanti ketemu yodnya itu 10 Bapak Ibu. Gitu. Ini kalau dijumlah yod berapa? 10. He berapa? 5. Wow 6. Jadi jumlahnya berapa? 26. Loh kenapa? Kayak matematika aja. Tapi ini kenapa sih 26? Ya sampai sini belum ada artinya memang. Ya. Tapi kita perlu ingat. Di sini ya. Ada kata dalam bahasa Ibrani ahafah. Ahafah. Artinya cinta. Artinya cinta kasih. Ahafah. Ya. Ahafah itu kalau kita jumlahkan nomornya lagi itu dapat angka 13. Angka 13 kalau di sini sial ya katanya ya. Oh, kalau di Ibrani cinta itu artinya 13. Lalu apa hubungannya dengan Yod He Waw He 26? Perhatikan kelipatan 2. Artinya cinta itu tidak boleh bertepuk sebelah tangan. Kalau bertepuk sebelah tangan cuma 13 jumlahnya. Sial dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau Tuhan maunya 26. Artinya ada 2 pribadi saling mencintai. Itulah cinta kasih yang sempurna. Apa pelajarannya? Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Apa pelajarannya? Bapa di surga ingin memberitahu, aku mengasihimu. Apakah engkau mengasihi aku? Supaya jadi 26. Kalau kau sendirian 13. Supaya saling mengasihi 26. Dengan kata lain Bapa di surga mengirim pesan ke kita melalui gematria. Aku mengasihimu, I love you. Kita jawabnya apa? I love you too. 26 saudara. Itu maksudnya gematria. Jadi semuanya itu komunikasi dari Tuhan. Supaya kita belajar, iya juga ya. Lah kalau aku gak mengasihi Tuhan terus mengasihi siapa? Saya mau tanya. Sebab cuma ada 2 bapak. Bapak segala kebenaran, satunya bapak segala kebohongan. Orang boleh di mulut memanggil bapak di surga. Bapakku di surga. Iya, di mulut mengaku bapak di surga. Kelakuan kayak bapak satunya. Makanya ada firman Tuhan, iblis bapakmu itu. Orang ngomong doktrin canggih-canggih percuma. Kalau dengan roh semangat yang membenci dan sebagainya menyerang. Iblis bapakmu itu. Waduh, kok ada ya orang ngatain iblis ya. Tapi itu Alkitab loh, bukan saya loh ya. Jangan marahnya sama saya. Kalau berani marahlah sama Alkitab. Alkitab bicara begitu, iblis bapakmu itu. Kalau bapakmu yang di surga pasti kau mengerti kehendaknya. Iya kan? Makanya yang utama dalam hidup ini adalah mengerti kehendaknya. Kan gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi pesan intinya adalah kalau cinta sendirian itu harus diresponi barulah saling mengasihi. Bapak menghendaki kita membalas cintanya. Jadi kalau Bapak bertanya, kalau menyampaikan I love you, aku mengasihimu. Kita jawab I love you too. Tapi bukan dengan mulut. Sebab mulut, lidah tak bertulang. Gampang ngomong I love you. Sama seperti seorang suami I love you ma. Kalau pemberkatan nikah aja. Apakah engkau bersedia? Ya. Weh, mantap.
Apakah saudara? Ya, loh belum selesai ya. Saking semangatnya saudara. Tapi ternyata 3 bulan kemudian masa promosi selesai. Waduh, banyak loh kejadian kayak begitu itu. Waduh, kalau pas BPN bimbingan pranikah aja. Amin Pak, amin. Selesai bimbingan pranikah, nikah loh. Kok udah gak bersama lagi? Wah, kalau waktu bisa diulang gitu ya. Pas bimbingan pranikah, amin tuh, tampar mulutnya. Kamu bohong. Sebab udah sampai masa depan aku kulihat kau bohong. Aduh, hati-hati ini yang cewek-cewek ya. Kalau cari jodoh hati-hati. Masa promosi ingat. Jangan tertipu oleh masa promosi. Yang ketiga, kenapa Bapak kita pilih nama YHWH? Yang ketiga, ini menarik saudara. Yang ketiga adalah piktogram. YHWH. Piktogramnya apa? Ini semua nggak mungkin kebetulan loh, dari segala sisi soalnya. Bapak Ibu, saya liatin sedikit ya. Dulu bahasa Ibrani itu awalnya gambar, sama seperti huruf Mandarin dulunya gambar. Ya, misalnya begini, Alef. Ini bacanya Alef. Alef itu dulunya gambarnya begini Bapak Ibu. Gambar apa ini? Kepala sapi. Masa nggak mirip? Ya anggap aja mirip. Sama teman aja pelit. Ini kepala sapi maksudnya. Makanya Alef itu artinya kuat. Atau leader, pemimpin. Makanya Elohim huruf pertamanya Alef. Bet. Apa ini? Bet ini. Ini gambarnya gini Bapak Ibu. Ini katanya rumah. Mungkin gambar dulu rumah itu kayak begini kali ya. Kayaknya nggak mirip rumah deh. Oke, ini kalau diterusin ya. He itu gambarnya gini. Ini he. Gambarnya gini, gini, lalu ada begini. Seperti gambar apa? Seperti gambar orang begini. Artinya apa? Artinya gini, lihatlah. Behold. Hey, behold. Gitu. Lihatlah. Itu gambar he. Kalau wow. Ini wow atau faf. Gambarnya gini. Apa itu? Paku. Itu artinya paku, saudara. Yang terakhir kalau yud. Ini yud ya. Yud ini gambarnya itu begini. Apa itu? Tangan. Nah, sekarang kita punya piktogramnya. Yud, he, waw, he. Yud, tangan. He, lihatlah. Waw, paku. Jadi yud, he, waw, he adalah lihatlah tangannya. Lihatlah pakunya. Bapa di surga sedang memberitahu ke kita, nanti utusannya sang juru selamat itu tangannya ada pakunya. Salib. Waduh, ini sebenarnya tidak mungkin dipalsukan oleh setan. Dia ngarang cerita itu nggak bisa setan. Setan nggak bisa. Makanya kebenaran itu bisa dibuktikan dengan segala cara, dengan segala pendekatannya,
kebenaran itu bisa dibuktikan. Tidak ada yang ajaib kalau bukan kebenaran. Makanya kita beruntung, saudara. Ya, kalau Bapa di surga demikian usahanya untuk membuat kita mengerti misinya Bapa mengirim Sang Juru Selamat. Dan ciri-ciri Juru Selamat itu, Yesus itu ciri-cirinya apa? Namanya, Sang Juru Selamat itu namanya YHWH, menyelamatkan. Yeshua. Sang Juru Selamat itu lihatlah tangannya, lihatlah pakunya. Kan begitu. Dan Bapa ingin kita semua merespon keselamatan karena manusia merespon anugerah Tuhan. Ada yang bicara sama saya begini. Kan saya bikin quote tuh. Berbahagialah kita yang meresponi anugerah Tuhan. Ada yang itu komentar. Anugerah kok diresponi, Pak? Saya sampai bingung. Loh, maksudnya gimana? Dijawab sama dia. Anugerah itu untuk diterima, Pak, bukan untuk diresponi. Loh, saya sampai bingung. Iya deh, anugerah itu diterima ya. Setelah diterima kita mesti meresponi nggak? Nggak mau jawab. Cerita yang lain-lain. Keselamatan itu anugerah, Pak. Mesti diresponi nggak? Kita mesti diam saja atau berusaha menyenangkan dia. Hidup kudus. Nggak mau jawab. Blokir. Jangan buang waktu, saudara. Waktu kita sangat berharga. Jangan suka debat. Debat tidak membuat orang bertobat, malah berantem. Kita mendingan fokus bagaimana hidup benar. Gitu. Kalau ada yang mengganggu-mengganggu itu nggak usah diladenin. Percuma. Ya. Jadi kita tahu dari hal ini bahwa betapa Bapa itu sangat mengasihi kita. Ya. Betapa Bapa ingin kita meresponi cintanya. Bahwa kita harus mengasihinya kembali. Ia mengasihi kita waktu kita masih berdosa. Tapi kita harus membalas cintanya. Itu pesannya YHWH itu. Makanya Bapa mengomunikasikan berbagai cara tentang Sang Juru Selamat dan kehendaknya. Makanya ya, kalau iman itu hanya diartikan secara rasio, miskin sekali itu. Banyak orang itu mikirnya begini, iman itu hanya di pikiran. Asal setuju Yesus Tuhan maka itu sudah selamat, Pak. Waduh, dia nggak tahu ya setan aja setuju Yesus Tuhan. Tapi setan gemetar. Kamu cengengesan. Wah, begitu tuh modelnya manusia itu. Waduh. Iman katanya dengan rasio yang penting aku percaya. Loh, gak belajar Alkitab kali ya? Harus meresponi. Bapak ingin kalau kita mengasihi dia. Bukan cuma percaya. Percaya pakai otak toh tapi gak mengasihi. Makanya iman itu melibatkan rasio juga. Perasaan juga. Loh, cinta pakai perasaan gak? Mana ada cinta pakai rasio? Aku mengasihimu, Mah. Oh iya, Pak? Iya. Tapi kok Papa lupa ulang tahunku? Ya, tapi aku mengasihimu, Pak. Mah, di pikiranku hanya ada engkau. Ya, tapi kok gak pernah ngajak aku makan malam? Percayalah, Mah, aku mengasihimu. Omong kosong itu. Itu pembohong besar itu. Mengasihi tapi gak ada perbuatannya. Mana ada orang mengasihi gak ada perbuatan? Lihat aja kalau masa promosi pacaran. Sehari kayak minum obat. Sebentar-bentar WhatsApp. Dulu SMS. Sebentar-sebentar telepon. Kadang-kadang nanyanya itu melulu. Kehabisan kata-kata soalnya. Halo sayang, kamu sudah makan belum? Sudah. 5 menit lagi telepon lagi. Halo sayang, kamu udah makan belum? Loh, tadi kan udah nanya. Kok nanya terus? Iya lupa, grogi. Aduh. Kita mesti belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita. Dengan akal budi, juga dengan perasaan cinta. Itulah yang dirasakan oleh pemazmur. Ketika pemazmur diusir dari bait Allah karena Yerusalem dihancurkan.
Pemazmur biasa bertemu hadirat Tuhan di Yerusalem. Ini zaman itu ya. Ketika dia diusir, dia pergi ke utara. Di utara Samaria dan seterusnya itu, dia merana, saudara, karena dia cinta Tuhan. Makanya dia itu, makanya kitab Mazmur menulis begitu. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku ya, merindukan dia. Tuhan Rajaku, padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu Tuhan. Saudara, nyanyikan dengan tulus, dengan perasaan cinta, seperti rusa. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Tuhan Rajaku, padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Saudara, iman itu sebenarnya adalah perasaan cinta kepada Tuhan. Iman tanpa perasaan cinta bukan iman. Iman itu mati artinya. Iya benar. Sebab Tuhan bicara begini, apakah engkau mengasihi aku? Ini buat pengkhotbah nih. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan beri makan domba-dombaku. Beri makan dombaku itu maksudnya kasih firman yang benar. Jangan diracuni jemaat. Jemaat datang bukannya diajar firman. Ingat ya, bayar persepuluhan. Persembahan terus yang diomongin. Di Amsal ada takut akan Tuhan adalah awal pengetahuan. Ada aja yang kreatif bikin. Memberi persepuluhan adalah awal segala ketaatan. Kreatif bener ya. Heran saya. Mengada-ada. Persepuluhan itu sudah dibatalkan. Hari ini kita harus menjalin cinta sama Tuhan. Berikan seluruh hartamu, berikan seluruh hidupmu untuk Tuhan. Kan begitu harusnya. Itu namanya cinta, itu begitu. Sebab barang siapa tidak mengasihi Tuhan, ia terkutuk, kata Alkitab. Iya. Kan mengasihi Tuhan dengan seluruh harta itu bukan semuanya dikasih gereja terus mengemis di pinggir jalan. Bukan. Untuk Tuhan itu, untuk apa saja yang Tuhan perintahkan. Makanya kita mesti menjalin cinta kasih supaya kita peka maunya Tuhan apa. Kan begitu. Bukan pakai rasio doang. Kasihan deh istri-istri yang suaminya cuma pakai rasio. Waduh. Gak merasakan cinta yang benar. Pemazmur ini luar biasa ini cintanya. Beda sama banyak orang hari ini. Kalau datang kepada Tuhan minta berkat. Bukan mengasihi Tuhan. Minta berkat boleh. Tapi kalau cuma berkat jasmani tok, buat apa? Alkitab kan berkata, apa gunanya kau beroleh seluruh dunia ini?
kalau jiwamu binasa. Kan begitu. Iya kan? Jadi hati-hati, datang ke Tuhan itu datang kepada Bapa kita di surga. Aku mengasihimu Bapak. Aku datang kepada Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Bayangin ya, kalau seorang pacaran terus pacarnya bilang, sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap. Langsung pacarnya lemes dengkulnya. Iya langsung luluh. Lemes langsung. Ekspresikan cinta kita sama Tuhan dalam seluruh perbuatan kita. Amin ya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau kami menjadi lebih mengerti, lebih menghayati cintanya Tuhan kepada kami. Ampuni segala kesalahan kami selama ini, ketidaktepatan kami. Kami mau belajar mengasihi Engkau. Ajari kami terus. Terima kasih untuk gerejamu di tempat ini. Kau pakai secara luar biasa untuk menjangkau banyak jiwa, bahkan sampai ke ujung bumi. Hamba juga berdoa untuk seluruh pelayan Tuhan yang hadir. Semuanya mohon berkati satu persatu. Keluarganya juga, agar mereka juga melayani Tuhan sampai selama-lamanya. Juga seluruh umatmu dimanapun berada. Bapa di surga, kami mau angkat tangan kami tinggi-tinggi. Mohon curahkan berkat-Mu atas kami. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu. Kami sambut segala berkat, berkat jasmani maupun berkat rohani. Sehat, umur panjang, hikmat marifat turun atas kita semua. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Sebab Allah kita sanggup dengan iman. Kita pemenang, amin. Mari sama-sama kita mau rayakan dengan sukacita. Come on, let's praise Him. Hey, come on, clap your hands for Jesus. Come on. Hai segala bangsa, dengarkanlah. Angkat tanganmu, puji Tuhan.